Seringkali isu-isu politik identitas digunakan untuk mendowngrade, Ya. menurunkan citra orang. Contoh Ya. misalnya kita kan A, dia B, itu kan berbeda, dia kan lebih rendah dan seterusnya dan seterusnya. Nah di sini sebenarnya permasalahannya sehingga kemudian seringkali politik identitas menjadi permasalahan dan seringkali dianggap memicu konflik. Orang yang manipulatif kalau evaluatif kan dia pasti akan bertanya, Ya. ngapain kamu kasih saya duit? Ya. Nanti terus untuk apa duitnya? Dari mana kamu dapatkan uangnya kembali? Misalnya hal seperti itu. Dia kan sangat evaluatif. Dengan demikian dia pasti akan menolak itu. Karena dia berpikir kalau kemudian dia kasih duit sekarang, kemudian nanti dia nyarinya dari mana? Ya. Jangan-jangan melalui jabatan itu. Kalau gitu jangan diterima. Money politik itu justru seringkali bukan hanya karena kandidatnya mau memberi, masyarakat juga mau terima. Iya. Halo sahabat Tuki, apa kabar sahabat Tuki? Saya harap sahabat Tuki bugar, sehat, dan selalu bahagia. Kali ini kita akan berdiskusi tentang politik identitas. Mengapa politik identitas itu menjadi tabu diperagakan, ditampilkan dalam kontestasi politik sama salah seorang pakar politik dari Universitas Hasanuddin. Beliau adalah Profesor Dr. Sukri Tama. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Sekarang ini adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin. Beliau meraih sarjana S1 di UGM dan juga S2 di UGM dan menyelesaikan doktoral di Fakultas Filsafat Jerman, Bonn University, Jerman. Ya, baik Prof. Sukri. Ini fenomena menarik karena tahun 2024 sudah dekat dan kita ketahui bersama bahwa tahun ini adalah tahun politik dan ada satu manuver politik yang menjadi tabu dilakukan sekarang ini yaitu politik identitas. Nah, kira-kira politik identitas itu apa dan bagaimana sehingga menjadi tabu dalam kontestasi politik Indonesia? Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Salam CJS. Ya, sebenarnya kalau kita bicara politik identitas, kita mesti harus memilah dulu. Kan ada dua kata di politik identitas, kan politik dan identitas sendiri. Kalau politik tentu kita sudah paham ya bahwa ini terkait dengan interaksi antar orang, kemudian kita bicara kepentingan, kita bicara bagaimana penataan bermasyarakat dan bernegara, begitu. Sementara identitas kita pahami sebagai sebuah ciri khas, ya, ciri khas atas entitas, baik itu individu, kelompok dan seterusnya yang pada saat yang bersamaan bisa menyamakan orang atau entitasnya, tapi di saat yang bersamaan juga membedakan. Contoh kecil misalnya identitas perempuan dan laki-laki, ya kan, dan seterusnya misalnya, atau identitas profesi misalnya dan seterusnya. Jadi ada aspek di mana dengan identitas kita bisa membentuk persamaan, tapi di titik yang sama juga kita membentuk perbedaan. Ya, itu. Nah, ketika kita bicara ini berarti kalau kita bicara politik identitas sebenarnya kita bicara tentang ciri-ciri khas yang tadi saya katakan itu. Bisa gender, bisa etnis, bisa agama dan seterusnya yang kemudian bisa menyamakan dan membedakan dalam kerangka penataan kehidupan bersama. Ya, itu berarti ya, itu yang ada. Nah, kalau sekarang ini kemudian ada kecenderungan politik identitas sepertinya tabu atau banyak orang alergi menjelang selalu biasanya menjelang pemilu, biasanya itu di pilkada, pemilu dan kontestasi demokrasi lainnya misalnya. Ya tentu ada alasannya. Prof. Meskipun sebenarnya kemudian kalau kita melihat lebih jauh, sebenarnya politik identitas itu banyak dipakai. Dan itu sebenarnya juga salah satu konsekuensi, ya salah satu konsekuensi dari sebuah sistem politik tertentu. Kenapa saya katakan begitu? Karena sebenarnya begini. Ketika kita bicara misalnya politik demokrasi misalnya, kita bicara demokrasi kemudian kita mengerucut demokrasi, kita bicara pemilu, kita bicara kontestasi misalnya. Nah, dalam kontestasi itu kan biasanya kita bicara tentang kuantifikasi. Kita bicara tentang angka gitu ya, kita bicara tentang pemenangnya kemudian adalah yang lebih banyak dan lebih sedikit.
Ya. Nah, dalam urusan kemudian mengejar lebih banyak dan lebih sedikit ini, semua kan tentu orang akan berupaya Ya. untuk kemudian mengikat siapa yang bisa lebih banyak dan siapa yang lebih sedikit. Betul. Nah, memang salah satu yang biasanya bisa dipakai, ini salah satu ya, yang biasa dipakai adalah aspek identitas. Karena dengan identitas kemudian kita bisa mengikat. Misalnya, oh mari kandidat laki-laki misalnya, atau kandidat perempuan misalnya, atau kandidat etnis A, kandidat agama B, dan seterusnya. Itu kan bisa dipakai untuk mengikat. Sehingga kemudian memang sering dipakai untuk kemudian bisa memobilisasi. Karena sekali lagi, sistem kepemiluan kita berujung kepada aspek kuantifikasi, menghitung angka. Ya, menghitung angka. Sehingga kemudian perlu untuk kemudian bisa memobilisasi jumlah angka yang lebih banyak sehingga bisa memenangkan itu. Nah, sampai pada titik ini sebenarnya tidak ada masalah dengan politik identitas. Karena semua orang kan juga akan berupaya akan berupaya untuk kemudian mengumpulkan, mobilisasi dan memanfaatkan semua hal. Tentu saya misalnya jika saya adalah seorang kandidat ya, kemudian orang-orang sekitar saya, ada keluarga saya, kemudian saya bilang ya mari dukung saya. Kita kan satu keluarga. Keluarga A atau keluarga B misalnya, itu kan kita selalu keluarga, ayo kita dukung saya. Tidak ada masalah kan di situ. Itu kan modal sosial yang bisa dipergunakan. Identitas ya. Betul, persis. Jadi kan kita sama. Kalau kita misalnya punya agenda yang sama, maka kemudian kita sama-sama. Betul. Kan? Misalnya, atau dari basis etnis misalnya, saya etnis A atau etnis B. Kemudian saya bilang, saya dari etnis ini, kita punya agenda yang sama tentang ini di politik ini. Ayo kita dukung saya, tidak ada masalah. Hanya saja memang pada saat yang bersamaan, ketika kemudian aspek itu dipakai, kalau tadi yang saya katakan di awal, ketika kita bicara identitas tertentu, maka pada saat yang bersamaan kita akan membedakan betul. hal yang lain. Nah, dalam konteks perbedaan ini sebenarnya masih tidak ada masalah. Ya memang sudah pasti berbeda kan? Kalau misalnya ya etnis A dengan etnis B, ya pasti berbeda. Ya sah-sah saja karena memang tidak bisa disamakan semua. Apalagi kalau di Indonesia kan kita sangat plural. Betul. Sangat plural, artinya latar belakang bahasa, agama, etnis dan seterusnya akan sangat banyak. Betul. Nah, dalam konteks ini kemudian dalam konteks pemilu ya, para kandidat kemudian berupaya mencari suara dari pluralitas ini, maka kemudian tidak ada salahnya misalnya kalau mereka menggunakan itu dalam kerangka memobilisasi. Nah, itu tadi. Sampai di situ tidak ada masalah. Nah, cuman kemudian pada saat konteks persaingan yang sangat ketat, ya kemudian orang kan berupaya untuk dua hal. Satu, mencoba untuk mengupgrade, artinya meningkatkan citra dirinya pada kandidat, sekaligus kemudian berharap yang lain tidak naik. Ya kan, yang lain tidak naik, begitu kan, bersamaan kan begitu. Yang lain tidak naik. Nah, dalam konteks yang lain tidak naik inilah kemudian persaingannya adalah apakah kemudian kita yang akan kita akan memunculkan citra diri agar kemudian aspek kebersamaan mobilisasi berdasarkan identitas itu ada dalam kondisi positif di mana kita mendukung memang yang terbaik. Atau kemudian karena kita tidak bisa kemudian kita turunkan orang lain. Ya, kandidat kita. Nah, di titik ini kadang-kadang kemudian seringkali isu-isu politik identitas digunakan untuk mendowngrade. Menurunkan citra orang. Contoh misalnya kita kan A, dia B, itu kan berbeda, dia kan lebih rendah dan seterusnya. Nah, di sini sebenarnya permasalahannya sehingga kemudian seringkali politik identitas menjadi permasalahan dan seringkali dianggap memicu konflik. Karena itu tadi memang ada perbedaan di sana. Nah, kalau kita bicara secara sederhana, konflik kan dipicu karena adanya perbedaan. Tidak ada orang konflik karena sama. Pasti dipicu perbedaan. Ketika kemudian perbedaan dieksploitasi dalam kerangka persaingan, maka kemudian potensi untuk konflik besar. Potensi untuk konflik besar. Memang secara epistemologis pemilu itu kan sebenarnya adalah ruang berkonflik yang diatur secara formal. Ruang berkonflik yang diatur secara formal. Tetapi konfliknya tidak dalam kerangka yang destruktif. Nah, khawatirnya memang selama ini, dan itu banyak contoh saya kira, pemanfaatan politik identitas menjadi cenderung destruktif. Nah, ininya yang dihindarkan sebenarnya. Kecenderungan ada potensi destruktif dari pemanfaatan politik identitas. Karena suka atau tidak suka isu-isu terkait dengan identitas yang tadi saya katakan, ras, etnis, agama, itu akan sering muncul. Hanya tinggal bagaimana dia diletakkan di dalam kerangka persaingan itu. Contoh yang politik identitas yang destruktif itu bagaimana, Prof? Nah, misalnya karena kemudian kita mengharapkan ada perbedaan, pemilih melihat atau kita mencoba untuk menyatukan semangat dari mereka yang berasal dari identitas kita, misalnya kemudian membedakan dari identitas lain, ada kan cenderung kemudian keluar misalnya hal-hal yang merendahkan. Yang tadi saya katakan mendowngrade, menurunkan derajat dari sisi yang lain ya. Karena kalau kita bicara identitas, kau dan saya, mereka dan kita, kan begitu, ada pembeda itu. Nah, dalam konteks persaingan kan tentu kita berharap kita tidak tersaingi, kita akan lebih tinggi. Yang tadi saya katakan tadi ya, kita menaikkan diri atau kemudian menurunkan lawan, gitu ya, menurunkan lawan. Nah, dalam konteks upaya menurunkan lawan kan tentu tidak ada jalan lain kecuali kemudian menyerang. Ya, hoax, fitnah, black campaign dan seterusnya. Bahkan kemudian ada ancaman.
ya, termasuk merusak dan seterusnya sebagai bagian dari ancaman. Itu kan adalah sesuatu yang destruktif dalam pemanfaatan politik identitas untuk menunjukkan bahwa ada perbedaan dan dominasi identitas tertentu. Ini yang berbahaya memang sebenarnya. Nah, repotnya memang dalam konteks Indonesia karena politik itu kan juga terkait dengan perilaku. Perilaku masyarakat ya. Nah, perilaku masyarakat itu terkait dengan budaya politiknya. Nah, budaya politik ini terkait dengan minimal misalnya tingkat kedewasaan berpolitik. Nah, di dalam studi-studi budaya politik kan ada tiga level budaya politik. Yang pertama itu yang disebut yang paling rendah ya, dianggap itu yang namanya parohial. Masyarakat di level parohial ini adalah mereka yang tidak terlalu tahu banyak informasi, bahkan tidak tahu banyak terkait informasi, sehingga kemudian masyarakat ini punya dua kecenderungan. Satu, apatis, ya tidak melakukan apa karena tidak tahu apa-apa kan. Yang kedua, ini mudah dimobilisasi. Ya, ini mudah dimobilisasi. Nah, ini yang repot-repot dia biasanya kayak gini nih, yang kemudian kalau tidak paham ya ini kan atas nama identitas A, atas nama identitas B, mari kita bergerak. Padahal tidak terlalu paham situasi itu. Itu yang pertama, parohial. Yang kedua itu namanya subjek. Nah, yang subjek ini ada pemahaman. Sudah ada pemahaman sedikit tetapi belum terlalu berpikir lebih jauh. Jadi sudah tahu, kadang-kadang sudah banyak bisa memprotes dan seterusnya tahu ini, tapi belum terlalu jauh dalam konteks mengevaluasi mana yang secara rasional tepat. Nah, ini juga gampang dimobilisasi biasanya. Nah, yang ketiga yang disebut dengan partisipan. Nah, partisipan ini adalah kondisi budaya politik di mana masyarakat sudah sangat evaluatif. Ketika dia memilih, dia evaluasi mana yang terbaik. Ketika dia menetapkan sebuah pilihan, dia menetapkan sebuah keputusan, dibicarakan dengan tepat, dilihat dengan secara rasional. Sehingga kemudian dalam konteks ini hampir selalu kalau misalnya dalam kontestasi pemilihan yang terpilih adalah yang memang secara rasional dibutuhkan. Memang secara rasional seperti itu. Hampir jarang sekali dalam konteks budaya politik yang partisipan ini yang kemudian ada pencitraan politik identitas muncul terlalu kuat. Biasanya hampir jarang sekali karena orang akan berpikir pada rasionalitas. Mau etnisnya sama, kalau kemudian secara rasional tidak pantas dipilih, mereka tidak akan memilih. Nah, tapi kalau kemudian misalnya di subjek misalnya, kan kadang-kadang ya sudah beda-beda sedikit, tapi kan keluarga kita. Beda-beda sedikit, tapi kan satu agama kita. Beda-beda sedikit, tapi kan mungkin dari etnis kita, sudah itu saja. Nah, ini yang kadang-kadang sering dimunculkan. Nah, repotnya hal-hal begini kan sering harus dimobilisasi. Yang di parohial dan subjek ini kan seringkali harus dimobilisasi. Nah, untuk memobilisasi kan kemudian kita bicara lagi pada konteks psikologi massa. Ya, harus menumbuhkan semangat kebersamaan. Menumbuhkan semangat kebersamaan. Saya kira dulu misalnya para aktivis misalnya harus dalam tanda petik harus ada musuh bersama. Ya kan, harus ada musuh bersama tuh. Artinya harus ada sesuatu yang kita mau lawan bersama sehingga menguatkan kita dan kemudian menganggap yang lain adalah saingan. Nah, disinilah kemudian seringkali politik identitas itu menjadi sesuatu yang destruktif sifatnya karena kemudian harus menyerang, harus menyerang ke pihak lain, identitas lain yang kemudian dianggap saingan. Nah, dalam situasi ini tentu itu tadi yang saya katakan karena berbeda rawan sekali terhadap konflik. Itu mungkin. Jadi politik identitas ini adalah secara teoritis merupakan gambaran perilaku politik yang level rendah ya, begitu? Mungkin begini, belum dewasa berpolitik. Belum dewasa. Jadi kita mungkin kalau kita melihat kecenderungan kita, mungkin kita masih parohial subjek. Jadi ada. Tapi kalau kita bicara budaya politik ini, tentu kita tidak bicara seluruhnya seperti itu, karena tentu di beberapa tempat ada yang sudah sangat cerdas. Betul. Kita melihat kecenderungan umumnya. Umumnya kita masih di subjek. Jadi paham informasi, tahu informasi dan seterusnya, tetapi kemudian masih kurang evaluatif. Beberapa indikasinya, contoh misalnya masih ada money politik. Nah, orang yang money politik kalau evaluatif kan dia pasti akan bertanya, ngapain kamu kasih saya duit? Nanti terus untuk apa duitnya? Dan seterusnya misalnya ya. Kalau gitu nanti kan adakah misalnya para pemberi duit yang mau rugi misalnya. Nanti dari mana kamu dapatkan uangnya kembali? Misalnya hal seperti itu. Dia kan sangat evaluatif. Dengan demikian dia pasti akan menolak itu. Kan dia berpikir kalau kemudian dia kasih duit sekarang, kemudian nanti dia nyarinya dari mana? Jangan-jangan melalui jabatan itu. Kalau gitu jangan diterima. Tapi di kita kan banyak sekali itu masih marak. Orang kadang-kadang masih berpikir. Saya kira ada beberapa riset menunjukkan bahwa money politik itu justru seringkali bukan hanya karena kandidat yang mau memberi, masyarakat juga mau terima.
ketika diberi masyarakat lah enggak apa-apalah, ini kan juga sekali 5 tahun ya, cuman mencoblos ini kan tidak masalah, dapat ini sekian dan seterusnya. Nah, ini kan artinya tidak evaluatif dalam melihat, hanya berpikir sangat singkat. Meskipun tadi yang saya katakan, dia tahu haknya. Dia tahu haknya bahwa saya punya hak politik. Oh, ini berarti saya nanti memilih dia dan seterusnya. Nah, ini yang saya katakan. Jadi belum cukup dewasa berpolitik dalam kerangka meletakkan sesuatu dalam konteks yang evaluatif. Menilai sesuatu dengan secara rasional. Tadi kalau kita kaitkan dengan sesuatu yang identitas, sebagaimana kita kata sesuatu yang natural yang pasti ada dalam setiap komunitas. Jadi artinya politik identitas ini sebetulnya tidak terlarang ya. Kalau ini saya katakan, sebenarnya pemanfaatan identitas dalam konteks pemilu itu sebenarnya kan tidak ada kelirunya sampai dia bersifat destruktif. Betul. Sampai dia bersifat destruktif. Karena kalau kita misalnya begini, kalau kita mengatakan ini adalah persaingan dan persaingan dilakukan dengan baik, saya kira tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, karena kalau kita bicara lebih sedikit lebih jauh, kalau kita bicara identitas, partai kan juga adalah identitas. Betul. Partai kan adalah identitas. Makanya, menjual partai kan adalah menjual identitas. Iya, betul. Nah ini yang saya maksud ya. Nah apakah kemudian ini akan kita larang? Iya betul. Itu artinya secara sistem kita akan menginginkan semua. Tapi kalau dia kemudian berubah menjadi sesuatu yang destruktif. Ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Jadi pemanfaatan identitas dalam ranah politik yang kemudian bersifat destruktif ini yang tidak dimungkinkan. Dan demokrasi tidak menginginkan itu. Karena demokrasi menginginkan siapapun dia pasti harus berpikir rasional dalam menentukan. Ya, seorang teoritis demokrasi Robert Adal itu kan bilang salah satu yang penting untuk dimiliki dalam sebuah sistem demokrasi adalah masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang clear begitu. Nah, pertanyaannya untuk apa informasi itu? Informasi ini tentu agar masyarakat bisa menimbang dengan baik. Artinya rasionalitas itu harus disupport. Betul. Nah, artinya hanya masyarakat rasional yang kemudian bisa betul-betul menjadi masyarakat yang lebih melaksanakan demokrasi dengan lebih baik. Kalau kemudian ada dalam konteks ini, pemanfaatan identitas tidak akan destruktif. Tidak akan destruktif. Tapi itu tadi yang saya katakan. Ya, saya khawatir nanti di luar, wah Pak Sukri membolehkan politik identitas dieksploitasi. Saya katakan itu tadi, ya kalau dia akan bersifat destruktif ya tidak boleh. Tidak dibolehkan kan adalah destruktif. Saya contoh kecil misalnya begini, meskipun barangkali sedikit berbeda, memberikan uang kepada masyarakat dengan niat sedekah tanpa embel-embel apapun apakah dilarang? Tidak. Yang tidak boleh adalah kemudian mengajak untuk memilih. Ya kan, itu dia. Jadi memberi uang silakan, sama dengan itu memanfaatkan itu silakan saja, tapi jangan melanggar apa yang kemudian tidak dimungkinkan oleh regulasi. Yang tidak dimungkinkan adalah destruktif. Misalnya kemudian karena kecenderungannya memang politik identitas biasanya kan mengarah ke black campaign. Ya, misalnya black campaign, kemudian intimidasi misalnya, ya bahkan sampai hoax itu dan seterusnya kan. Saya kira termasuk ya negatif campaign juga, meskipun kemudian negatif campaign kan ya cerita sesuatu yang menjadi titik kelemahan orang. Gitu. Mungkin betul ada, tapi itu menjadi titik kelemahan orang. Ya, nah itu. Ini juga kan kalau dimanfaatkan dimanfaatkan dalam proses pemilu, misalnya karena ini si kandidat ini dari identitas kita, dari identitas apa, dari etnis apa misalnya, itu lebih bersih. Dia pernah korupsi misalnya, dia pernah melanggar misalnya, dia pernah dihukum misalnya dan seterusnya. Nah itu artinya kemudian identitas kita lebih baik daripada identitas mereka. Nah ini hal-hal seperti ini kan menjadi destruktif sifatnya. Itu sebenarnya prinsipnya. Jadi sekali lagi pemanfaatan identitas untuk kemudian dalam kontestasi politik itu ya bisa saja karena orang kan memanfaatkan itu adalah salah satu modal. Ya kan tidak salah kemudian saya adalah keluarga, kemudian saya ajak keluarga saya misalnya, saya ajak intis saya. Cuman itu tadi tidak sampai berujung kepada aspek yang destruktif. Ya, saya kira ini sangat menarik keterangan dari tidak apa-apa saya menyebut Prof. Sukri ya. Prof. Sukri tentang gambaran atau manifestasi dari politik identitas itu, karena wacana yang berkembang selama ini baik di tingkat nasional dan juga regional itu seperti menganggap tabuh ini politik identitas. Nah, ternyata dari keterangan Prof. Sukri tadi bahwa tabuh dari politik identitas itu adalah efek yang bersifat destruktif, yang negatif. Nah, jadi pada saat yang sama, pada sisi yang sama, politik identitas itu malah sesuatu yang bagus kalau bersifat konstruktif, artinya menunjukkan
kebersamaan, menunjukkan penghormatan, kasih sayang dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian memicu beberapa masyarakat bertanya atau mencurigai, ada beberapa pendapat curiga bahwa jangan-jangan pandangan negatif terhadap politik identitas itu untuk menggerus dari identitas masyarakat supaya jati diri masyarakat itu hilang. Ada beberapa pendapat demikian karena mereka tidak ingin menunjukkan identitas mereka sehingga itu akan terbias nantinya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang banyak yang disampaikan oleh masyarakat ketika dia mencurigai kenapa sih politik identitas itu dianggap sesuatu yang naif. Padahal misalnya kalau beberapa para aktivis atau yang punya basis politik Islam, mereka kemudian bertanya-tanya kenapa sih misalnya kita dianggap naif menunjukkan identitas keislaman kita dan seterusnya, atau identitas kita sebagai Bugis Makassar dan seterusnya. Sesuatu artinya jangan itu dianggap naif. Kenapa tidak bisa hal itu ditunjukkan dalam berpolitik? Nah, kira-kira kecurigaan itu benar nggak bahwa ada sebuah wacana besar yang mencoba untuk katakanlah menguasai masyarakat dalam hal ini Indonesia lewat politik itu dengan cara menganggap politik identitas itu sesuatu yang naik. Gimana tanggapan Prof? Iya, itu yang saya katakan tadi. Contoh misalnya begini, di Sulawesi Selatan misalnya, di Sulawesi Selatan. Seringkali kan kita bilang, wah ini yang bisa menjadi gubernur Sulawesi Selatan kalau dari aspek etnis baiknya gabungan pasangan antara Bugis dan Makassar. Itu kan sudah identitas kan? Betul. Nah, itu kan sudah menunjukkan aspek politik identitas bahwa kemudian pasangannya mungkin bagusnya Bugis dan Makassar misalnya atau misalnya Jawa luar Jawa untuk presiden. Itu kan juga identitas. Betul. Suka atau tidak itu identitas. Pertanyaannya kenapa itu kemudian tidak dilarang? Iya, betul. Karena belum sampai pada konteks destruktif. Belum destruktif. Cuman memang kekhawatiran kita seperti yang saya katakan tadi. Ketika kemudian politik identitas dimungkinkan, dibuka itu dan kemudian tidak menjadi sesuatu yang kita waspadai misalnya, itu dalam konteks budaya politik yang belum cukup cerdas, kekhawatirannya kemudian dia mengarah ke destruktif. Karena kan kemudian itu tadi saya katakan, pada saat yang bersamaan orang mencoba mempertahankan identitas tertentu dan di saat bersamaan mereka melihat ada saingan dari identitas yang lain. Maka kemudian seringkali jalannya adalah kemudian menyerang pihak yang lain. Itu yang satu, itu yang pertama. Yang kedua seringkali memang ada yang dalam tanda petik memanfaatkan itu, mengeksploitasi itu berlebihan, kemudian kadang-kadang juga lebih jauh dari itu, banyak sekali yang terjadi. Ini yang sebenarnya dikhawatirkan. Ini sebenarnya yang dikhawatirkan. Tapi betul-betul melepaskan aspek identitas di dalam konteks politik itu sulit sebenarnya. Sulit, betul. Saya partai politik, partai kan itu adalah identitas tertentu. Kalau kita kembali lagi ke pemahaman identitas itu apa? Penciri khusus yang bisa menyamakan kita atau membedakan kita. Misalnya, nah, partai politik atau misalnya kita sebagai bangsa Indonesia, mari kita bersatu. Penggunaan bahasa Indonesia kan juga identitas, itu identitas nasional misalnya. Itu. Nah, di dalam politik kita seringkali, Jawa luar Jawa. Itu kan identitas. Iya betul. Ya itu identitas. Tapi kenapa kemudian tidak ada yang semprit misalnya? Betul. Jangan membicarakan Jawa luar Jawa misalnya. Bahkan itu menjadi perbincangan populer. Itu yang sering kali kalau di Sulawesi Selatan kan saya ingat itu Bugis atau Makassar misalnya. Harus ada perwakilan Indonesia Timur misalnya. Itu kan adalah sebuah upaya untuk melekatkan sesuatu identitas tertentu pada sebuah konteks agenda politik. Nah, apakah itu dilarang? Nah ini jadi apakah itu dilarang? Sampai sejauh ini saya kira tidak ada larangan untuk itu. Karena kalau dilarang tentu sudah dihukum orang yang bilang Jawa luar Jawa misalnya atau Indonesia Timur Barat misalnya atau kemudian Bugis Makassar misalnya kalau atau di beberapa daerah di beberapa daerah di kabupaten kota misalnya gabungan agama tertentu. Misalnya itu gabungan agama tertentu misalnya menjadi itu kan politik identitas sebenarnya. Tapi kan kemudian tetap diterima karena tidak bersifat destruktif. Tapi ketika dia menjadi destruktif, yang dikhawatirkan kan memang sifat destruktifnya. Karena memang tadi saya katakan di awal, ketika kita bicara identitas pasti ada pembeda dan penyama. Nah, ketika kita berbeda, kemudian penyama, kemudian kita harus bersaing. Tadi saya katakan dalam konteks persaingan sangat ketat,
orang semuanya berupaya untuk kemudian memenangkan persaingan, salah satu caranya adalah dengan menyerang identitas lain. Dengan memanfaatkan kita A, dia B, dia lebih jelek dari kita lebih bagus dan seterusnya. Itu kan ketika ada kondisi begini yang saya katakan tadi, perbedaan akan kalau tidak di manage dengan baik itu akan menjadi konflik. Nah, ini yang tidak diinginkan. Ini sebenarnya. Iya. Prof. Sukri kan tadi menyebut bahwa ini terkait dengan tingkat rasionalitas masyarakat dalam berpolitik. Betul. Sehingga politik identitas itu kemudian menjadi rawan. Ya. Kalau misalnya rasionalitasnya tinggi, politik identitas itu tidak menjadi problem. Iya, saya kira tidak. Tapi begini, mari kita melihat referensi politik masyarakat yang kita kenal sebagai masyarakat yang rasionalitasnya kuat dan tinggi. Katakanlah Jerman, di mana Prof. Sukri selesai. Nah, tapi di sana juga kan tingkat politik identitasnya juga tinggi, di mana kita misalnya mendengar bahwa kaum Yahudi misalnya itu sedikit diskriminasi di Jerman. Nah, kira-kira fenomena rasionalitas tadi dengan klaim bahwa politik identitas itu bisa bersifat destruktif dan konstruktif. Kenapa kemudian Jerman yang kita ketahui rasionalitasnya kuat dan tinggi itu juga tinggi punya politik identitas yang destruktif itu? Silakan. Baik, jadi kalau konteks itu sebenarnya kita bicara ideologi. Kita bicara ideologi. Karena di Jerman dalam pengalaman saya partai-partai itu punya ideologi yang cukup kuat. Ya, ideologi sangat kuat. Contoh misalnya masyarakat itu tahu kalau mereka pengen kebijakan yang kira-kira pro lingkungan mereka akan pilih partai hijau. Green Party sudah. Green Party. Kalau mereka mau pilih yang sedikit nasional, yang agak nasionalis mereka pilih misalnya partai yang sekarang saya lupa saya lupa nama partainya misalnya itu ya. Atau mau pilih yang sedikit kebijakannya agak sedikit kiri, mereka akan pilih Der Linke yang partai kiri dan seterusnya. Atau mau mengedepankan aspek nasionalis, mereka pilih partai-partai yang ultranasionalis misalnya. Itu jelas. Artinya sebenarnya mereka memilih dengan rasional. Oh, kalau saya mau kebijakan ini maka partai inilah yang cocok. Kalau saya mau partai ini yang cocok. Kalau mau kebijakan ini partai ini yang cocok dan seterusnya. Sehingga kemudian dia tidak akan terlalu peduli pada identitas tertentu. Memang sekali lagi kan tidak ada dalam indeks politik itu tidak ada negara yang betul-betul bersih. Dalam konteks politik. Bahkan kemudian indeksnya 0,0 sekian ya. Beberapa negara yang dianggap sangat bagus demokrasinya misalnya yang masyarakatnya indeks harmonisasi masyarakat itu misalnya di Skandinavia, di Eropa Utara misalnya. Ya, ada Denmark, Swedia, Finlandia. Itu cukup tapi masih tetap ada 0, sekian. Ya, masih ada tetap jadi tidak ada yang cukup bersih. Nah, sepengalaman saya di Jerman itu biasanya yang justru akan ini adalah ideologinya. Ideologi yang agak sedikit misalnya berperang ya, dalam tanda petik ya berperang. Tapi kemudian pemanfaatan misalnya saya orang Jerman non Jerman, itu saya kasih tahu. Wali kota Jerman ketika saya ada di sana itu bukan orang Jerman asli. Itu saya ingat saya itu keturunan India, saya atau mana ya? Atau sekarang di Inggris kan? Iya, orang India. Perdana Menteri Inggris kan India. Ya, wali kotanya juga. Iya kan itu dia. Jadi saya kira tidak kalau misalnya kuat politik identitas, mayoritas kulit putih saya kira hampir tidak mungkin mereka terpilih. Tapi kan ternyata tidak. Karena memang ada aspek ideologi di sana. Cuman di Indonesia, ideologi kan itu agak sedikit cair. Apa indikasinya? Kalau ideologinya tidak cair, mestinya beberapa partai itu tidak bisa berkoalisi. Ya, tapi kan di sini semua partai bisa berkoalisi. Siapa saja bisa berkoalisi. Ya, mau dengan siapa saja, mau yang katanya Islam, mau yang katanya nasionalis, mau yang katanya apa begitu, yang agamais begitu ya. Itu semuanya kan bisa berkoalisi. Artinya kan tidak ada agenda-agenda yang ideologis yang cukup kuat yang kemudian membuat mereka tidak bisa bersatu. Semuanya bisa, sangat cair sifatnya. Nah, karena sangat cair sifatnya maka pembeda tidak bisa diambil dari ideologi. Jadi masyarakat tidak bisa memilah. Contoh kecil misalnya begini, kalau kita cukup memperhatikan misalnya. Kalau ada spanduk para kandidat dari partai manapun. Sebenarnya dengan bahasa yang berbeda, kurang lebih sama maksudnya. Menjaga persatuan. Misalnya ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya pendidikan gratis lah, begitu dan seterusnya ya begitu. Adakah yang berbeda dari partai-partai itu? Tidak ada. Hanya membahasakannya. Artinya kan sebenarnya agendanya tidak ada yang berbeda, sehingga kemudian dalam konteks ini bagi para pemilih yang tidak terpilih atas ideologi,
Kan kemudian bingung. Kalau begitu kami memilih yang mana nih? Nah, sama semua, mirip semua kan. Nah karena itu kemudian harus ada faktor pembeda yang lain karena bagaimanapun harus memilih. Ya. Nah disinilah kemudian muncul ya salah satunya adalah identitas. Kalau begitu ya sudah karena tidak ideologi, ya, paling tidak kamu pilih karena saya keluarga, paling tidak kamu pilih karena saya laki-laki, mungkin paling tidak kamu pilih karena saya agama A atau A, B, C dan seterusnya. Kamu pilih karena saya etnis A, B, C dan seterusnya misalnya. Ya sudah itu bisa menjadi faktor pembeda untuk kemudian dimobilisasi menuju ke kotak suara. Jadi ya wajar saja kalau kemudian terjadi hal seperti itu. Tapi itu yang saya katakan tadi, repotnya dalam konteks budaya politik yang tidak terlalu bagus, ya, maksudnya belum cukup dewasa, seringkali identitas kemudian dibawa ke apa yang saya mau katakan politik baper. Bapak. Ya, seringkali mestinya pakai kepala tapi pakai perasaan. Wah ini kan kita dikala. Wah ini harga diri loh. Semua orang yang bersaing itu kan jelas. Posisi wali kota itu kan cuma satu, posisi bupati cuma satu. Ya. Pasti akan ada yang kalah. Ya. Tapi kan kemudian seringkali ketika prosesnya selesai kemudian ini melukai identitas kita. Ini harga diri dan seterusnya. Itu kan kemudian dibawa ke situ padahal proses ini jelas. Ini adalah proses berkonflik yang secara secara formal diatur oleh aturan. Saya selalu menganalogikan itu seperti bertinju. Iya. Memukul orang itu kan pelanggaran. Ya kan? Tidak boleh kita memukul orang. Tapi di dalam ring tinju justru kalau tidak saling memukul itu pelanggaran. Ya kan? Tapi begitu keluar dari ring berhenti. Ya, apa yang di dalam tidak boleh baper. Itu kan karena aturannya begitu. Jadi ya ketika kita masuk pemilu secara rasional ya itu memang persaingan selesai. Begitu keluar secara rasional kita terima ya sudah dia lebih baik dari kita. Tapi ini kan tidak. Ya, ada banyak sekali indikasi. Apa indikasi lainnya? Setiap selesai pilkada atau pemilu pasti itu kantor KPU dipagari. Iya. Untuk apa? Kan orang bilang pasti ini akan ada yang kecewa lah dan seterusnya. Kemudian bisa jadi membawa hal ini harga diri dan seterusnya. Mungkin barangkali karena protes ada pelanggaran ya barangkali ya. Tapi kan kita punya saluran formal. Laporkan ke Bawaslu, ada DKPP dan seterusnya. Ya, itu yang ada. Nah ini yang saya katakan. Nah, dalam konteks ini kemudian agak berbeda kalau kita bicara tentang politik identitas di negara misalnya di Jerman ya dalam ini saya. Saya pernah selama di sana itu mungkin kan di sana pemilunya bertingkat ya, ada pemilu kota, kemudian di negara bagian ya, di provinsi dan pusat. Itu apa namanya? Spanduk-spanduknya itu tidak ada yang kemudian mengeksplorasi aspek identitas. Identitas ya. Tidak ada. Tidak ada yang kemudian mengeksplorasi misalnya agama A, B, C dan D. Tidak ada yang mengeksplorasi tentang luar non luar. Contoh yang sering mereka eksplor. Yang ada hanya ini yang saya pernah baca, jika ingin pajak itu lebih rendah, pilih partai ini. Atau green. Ya, jika ingin kemudian aspek lingkungan lebih dijaga, pilih partai ini. Nah, ada satu juga dulu tuh, jika ingin anak muda diberi kesempatan, pilih partai ini. Nah itu yang biasanya diinikan. Tidak ada yang bilang, pilihlah karena agama ini, pilihlah karena agama itu dan seterusnya. Tidak ada itu. Tidak ada aspek itu. Mungkin masih ada ya, tentu saja saya katakan tidak betul-betul bersih. Mesti ada yang kadang-kadang bilang, wah ini yang gerakan-gerakan ideologis ya, yang kemudian itu dia migran non migran misalnya gitu. Itu masih ada, tetapi tidak sampai pada konteks menjadi sesuatu yang menjadi destruktif sifatnya. Itu yang pada prinsipnya dipakai tapi tidak sampai destruktif sifatnya. Apa contohnya yang saya katakan tadi? Justru banyak kan kepala daerah wali kota di Bonn waktu itu saya ingat itu keturunan India ya. Iya, wali kota di Bonn itu. Nah, itu kan kalau kita misalnya bicara mereka kan minoritas. Ya, minoritas. Ya. Tapi kan ternyata bisa terpilih. Itu mungkin misalnya. Menarik sekali Prof disampaikan. Saya kira kita tiba pada akhir diskusi. Oleh karena itu mungkin Prof bisa menyampaikan closing statement terkait politik identitas ini di Indonesia. Bagaimana kita menyikapi dan bagaimana para kontestan ini menunjukkan hal tersebut. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Jadi dalam pandangan saya memang hampir sulit kita lepas dari pemanfaatan identitas dalam kontestasi politik menjelang pemilu itu. Pasti akan sering muncul. Hanya saja tentu di sisi ini kita berharap para politisi yang memanfaatkan ini kemudian tidak membawanya dalam konteks yang kemudian memilah masyarakat dalam konteks yang bersih tegang. Ya, dalam konteks yang yang bersifat destruktif, yang kemudian membawa ke konflik. Karena dalam situasi yang tadi saya katakan, dalam situasi budaya politik yang subjek tadi itu biasanya para elit, para elit yang kemudian seringkali menjadi
salah satu role model. Ya. Jadi role model bagi masyarakat apakah harus bersifat destruktif atau tidak. Ya. Jadi tolong para elit kalaupun juga kemudian tidak bisa melepaskan ini, maka memanfaatkan ini dalam kerangka yang lebih demokratis. Itu yang pertama. Yang kedua di sisi masyarakat. Di sisi masyarakat, lihatlah politik identitas ini dalam kerangka bahwa ini hanya upaya untuk memobilisasi saja. Bukan kemudian sebagai pembeda yang kemudian membuat kita harus berada dalam konteks konflik. Betul. Ya tidak masalah, ya mau diapakan kalau misalnya memang dia dari etnis A, saya dari etnis B, ya sudah silakan saja, tetapi tidak dilihat dalam konteks yang kemudian akan saling memaki, saling menjelek-jelekkan dan seterusnya. Karena sebenarnya pemicu yang dikhawatirkan kan ada di sini. Ketika kemudian identitas satu kemudian memaki identitas yang lain kemudian memfitnah identitas yang lain. Nah ini yang dikhawatirkan. Sehingga kemudian dalam situasi ini memang diharapkan masyarakat bisa melihat lebih baik. Yang terakhir tentu sekali lagi aspek identitas ini tentu jangan dimanipulasi. Nah, ini seringkali juga jangan dimanipulasi seolah-olah itu kata identitas ini, kata identitas itu seperti itu yang kemudian membuat masyarakat menjadi bingung. Ya. Karena masyarakat sekali lagi tadi saya katakan dalam konteks budaya politik yang masih subjek itu diakui atau tidak role model dalam hal ini para elit itu menjadi hal yang kita lihat. Lah elitnya saja berantem bagaimana kita misalnya ya. Itu yang tapi kalau elitnya kemudian mengingatkan selalu mengingatkan bahwa oke, kita memakai aspek ini tetapi tolong ini tetap dijaga dalam kerangka ini dan seterusnya, jangan kemudian ikut memanasi. Ya. Sehingga kemudian kalaupun karena memang hampir sulit kita bisa lepas dari aspek memanfaatkan identitas dalam politik itu sulit. Ya. Makanya saya kira sampai saat ini tidak dilarang karena sulit juga membedakan. Karena nanti kalau kita tarik lebih jauh partai politik juga ada identitas. Saya khawatir nanti juga dilarang juga begitu ya, dilarang bawa-bawa partai begitu. Tapi kan tidak seperti itu. Nah, ini yang saya katakan. Jangan sampai pemanfaatan ini menuju ke aspek yang destruktif. Karena sebenarnya di demokrasi kenapa kemudian pemilih itu ada dalam konteks misalnya untuk menentukan posisi-posisi tertentu itu kan karena kita berharap kita yang berbeda-beda ini bisa mengambil kesepakatan secara formal berdasarkan regulasi. Betul. Setelah itu sudah hormati saja regulasinya. Kalau misalnya ada kekecewaan tertentu dan seterusnya, ada kecurigaan pelanggaran seterusnya kan secara regulatif ada juga, jalurnya. Bawaslu, silakan ke MK misalnya atau ke DKPP dan seterusnya. Ada proses itu. Jangan kemudian jadi politisi baper karena itu ini menghina identitas kita dan seterusnya begitu kan. Ikuti saja jalur itu. Nah, yang terakhir barangkali karena ini kita tidak bisa salahkan saja pada kita tidak bisa timpakan tanggung jawabnya saja kepada peserta maupun masyarakat, penyelenggara juga harus bisa menjaga itu. Karena bagaimanapun kita kekhawatirannya adalah ada pemicu yang kemudian membuat inilah masalahnya, ini masalahnya dan seterusnya. Sehingga kemudian tiga elemen ini peserta, penyelenggara dan masyarakat betul-betul harus melihat ini dalam kerangka yang lebih demokratis. Sehingga kemudian kesulitan untuk kemudian betul-betul lepas dari aspek identitas dalam pemilih itu tidak menjadi sesuatu yang destruktif. Itu mungkin. Terima kasih, sangat mencerahkan Prof. Sukri. Sekali lagi dari CJS mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan keinginannya untuk berbagi pengetahuan, dan kita harapkan siapapun kemudian terlibat dalam politik nantinya itu kemudian tidak menimbulkan efek destruktif, termasuk kalaupun menggunakan politik identitas. Jadi penekanan dari Prof. Sukri bahwa apapun yang kemudian menjadi katakanlah harus diperhatikan dengan seksama, yaitu efek politik yang bersifat destruktif. Dalam hal ini politik identitas juga menjadi perhatian yang sangat kuat manakala mengakibatkan hal-hal yang bersifat destruktif. Kalaupun bersifat konstruktif, itulah yang diharapkan karena pada dasarnya politik tidak bisa terlepas dari aspek identitas karena ia sesuatu yang natural dalam perilaku sosial maupun dalam politik. Nah, sekali lagi menjelang tahun-tahun politik identitas jangan dieksploitasi untuk mengakibatkan hal-hal yang bersifat destruktif, tetapi diharapkan yang bersifat konstruktif. Terima kasih perhatian dari sahabat UKI dan sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Bye.